Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Saya beneran antusias banget nih, soalnya hari ini kita bakal jalan-jalan menelusuri sesuatu yang luar biasa. Kita bakal mulai dari sebuah misteri alam yang bisa kita lihat sehari-hari, terus kita bakal ngezoom in, turun jauh banget ke tingkat mikroskopis, sampai akhirnya masuk ke dunia kuantum yang bikin geleng-geleng kepala. Tujuannya? Kita mau lihat gimana sih blok-blok bangunan paling dasar di alam semesta ini, gak cuma nyiptain keajaiban di alam liar, tapi juga ujung-ujungnya memicu inovasi medis modern yang luar biasa. Oke, mari langsung aja kita mulai. Bagian pertama, rahasia lengket sang toke. Nah, kita mulai petualangan kita dari hewan yang pastinya udah gak asing lagi buat kita semua, toke. Coba deh bayangin, seekor tokek bisa lari secepat kilat di dinding vertikal atau bahkan jalan santai terbalik di langit-langit tanpa jatuh sedikit pun. Ini tuh sebenarnya sebuah manuver yang nyaris ngelawan hukum fisika dan gravitasi loh. Bayangkan, seekor tokek bisa nahan seluruh berat badannya cuma dengan mengandalkan satu jari kakinya doang. Gila kan? Pertanyaannya, gimana caranya mereka ngelakuin hal yang mustahil ini tanpa lem atau cakar penancap? Nah, untuk nemuin jawabannya, kita harus pakai lensa mikroskop dan mengamati bagian bawah kaki tokek itu. Rahasia super mereka ternyata ada di jutaan, rambut berukuran mikroskopis yang memenuhi setiap bantalan jari kaki mereka. Tapi jangan salah, rambut-rambut ini tuh bukan sekedar pengait kecil, mereka itu berinteraksi langsung dengan permukaan dinding di tingkat molekuler. Jadi gini, waktu rambut-rambut super kecil yang jumlahnya miliaran ini nempel ke suatu permukaan, interaksi di antara mereka nyiptain apa yang di dunia fisika disebut gaya van der Waals. Sebenarnya ini adalah gaya tarik molekuler yang saking kecilnya bisa dibilang sangat lemah. Tapi karena jumlah rambut mikroskopis ini masif banget, kekuatan yang aslinya lemah tadi numpuk dan ngumpul jadi daya cengkeram yang luar biasa kuat. Nah, buat paham dari mana asalnya gaya ini, kita harus menyelam lebih dalam lagi ke tingkat atom. Bagian 2, di dalam atom. Selamat datang di dunia subatomik, pusat dari segala hal. Disinilah akar dari semua sifat lengket luar biasa yang baru aja kita bahas. Mari kita mulai dari konsep yang paling dasar dulu. Setiap unsur itu diidentifikasi dari jumlah proton di intinya, ini yang kita sebut nomor atom. Kayak semacam KTP-nya atom lah. Tapi, jumlah neutron di dalam inti atom tersebut ternyata bisa beda-beda. Nah, ini yang kita panggil sebagai isotop. Jadi, isotop itu adalah atom-atom dari unsur yang sama, tapi punya jumlah neutron yang beda. Konsekuensinya, massa atau berat atomnya juga bakal beda. Kenapa sini penting? Karena perbedaan massa ini ngebantu kita paham gimana kita ngitung berat atom yang selalu Anda lihat mejeng di tabel periodik. Supaya kebayang, kita lihat secara matematis pakai contoh unsur cerium. Cerium ini punya 4 isotop yang ada secara alami. Masing-masing punya porsi kelimpahan dan berat yang beda-beda di alam bebas. Kita kan nggak bisa asal nebak aja beratnya ya kan? Jadi, kita harus ngambil nilai rata-rata tertimbang dari semua isotop ini, berdasarkan seberapa sering mereka muncul. Kalau kita kalikan fraksi kelimpahan tiap isotop dengan berat atomnya, terus kita jumlahin semuanya, jeng-jeng, kita dapat angka pasti 140,115 AMU. Itulah angka super presisi yang jadi berat atom cerium. Tapi tunggu dulu, urusan inti atom ini baru setengah dari cerita kita. Bagian 3, lompatan kuantum. Untuk benar-benar paham gimana gaya van der Waals si toket tadi bekerja, kita harus mengalihkan pandangan dari pusat inti atom dan melihat elektron-elektron yang sibuk menari di sekitarnya. Yap, kita harus siap-siap melompat dari pelajaran partikel sederhana masuk ke mekanika kuantum. Zaman dulu, para ilmuwan pakai yang namanya model atom Bohr. Model klasik ini ngebayangin elektron itu mengorbit inti atom di jalur yang kaku dan rapi, persis kayak planet yang mengelilingi matahari. Jujur aja, ini analogi yang bagus buat pemula. Tapi sayangnya, itu nggak sepenuhnya akurat buat ngejelasin realitas yang lebih kompleks. Pemahaman modelan kita jauh lebih bila. Kita pakai model mekanika gelombang, di mana elektron nggak bergerak di lintasan yang pasti, melainkan eksis sebagai semacam awan probabilitas yang kabur dan samar-samar. Coba lihat perbandingannya di sini. Alih-alih sebuah titik yang rapi berputar di garis orbit layaknya model Bohr, kenyataan di alam semesta itu bentuknya lebih kayak awan padat di sebelahnya. Kita benar-benar nggak pernah bisa tahu secara pasti di mana letak sebuah elektron pada satu waktu tertentu. Kita cuma bisa ngitung probabilitas, atau seberapa besar kemungkinan elektron itu lagi nongkrong di dalam area awan tersebut. Ajaib kan? Bagian 4, menyusun elektron. Oke, saya tahu, awan probabilitas ini kedengarannya sangat acak dan berantakan. Tapi, alam semesta kita nggak bekerja tanpa aturan. Ada aturan matematis yang sangat ketat yang ngatur di mana letak persisnya, awan-awan ini bisa eksis. Aturan ini dipecah jadi 4 variabel yang kita sebut bilangan kuantum.
Gampangnya, anggap aja keempat bilangan ini tuh kayak alamat rumah yang spesifik buat tiap elektron. Bilangan kuantum utama nentuin ukuran orbitnya, ibarat negaranya. Bilangan azimut nentuin bentuk subkulitnya, ibarat provinsinya. Bilangan magnetik nentuin orientasinya di ruang angkasa, ini kotanya. Dan terakhir, bilangan spin ngasih tahu kita arah putarannya. Alamat yang super komplit. Dan bagian ini yang paling saya suka. Karena disinilah matematika yang abstrak tadi berubah wujud jadi geometri 3 dimensi yang nyata. Orbital S itu selalu berbentuk bola bulat sempurna yang membungkus rapat inti atom. Tapi sebaliknya, orbital P itu bentuknya unik banget, kayak halter atau angkat beban, atau mirip angka 8. Nah, bentuk-bentuk ruang inilah yang ujung-ujungnya nentuin gimana sebuah atom bakal bersentuhan dan berinteraksi sama atom tetangganya. Terus gimana cara atom mengisi ruangan-ruangan unik ini sama elektron? Nah, disinilah sang prinsip pengecualian Pauli beraksi. Aturannya tuh simple tapi mutlak banget. Satu ruangan orbital spesifik itu maksimal cuma boleh diisi sama 2 elektron, titik. Dan mereka berdua harus punya putaran atau spin yang berlawanan arah. Aturan yang lumayan ketat inilah yang jadi fondasi kerangka struktur elektron buat semua elemen yang ada di alam semesta. Bagian 5. Tabel periodik. Oke, mari kita tarik napas sebentar. Kita zoom out, keluar dari dunia mikroskopis ini, dan balik ke tingkat yang lebih besar. Semua aturan elektron yang super ribet tadi, percaya atau enggak, semuanya terangkum dengan sangat cantik dalam satu sistem paling ikonik dalam ilmu pengetahuan. Yap, bener banget, tabel periodik. Jangan salah, tabel ini tuh bukan sekedar daftar unsur yang disusun acak loh. Unsur-unsur di sini diatur secara rapi berdasarkan elektron paling luarnya, atau yang biasa disebut elektron valensi. Makanya kalau Anda lihat unsur-unsur yang berbaris di satu kolom vertikal yang sama, itu karena mereka punya arsitektur elektron valensi yang identik di lapisan terluarnya. Itulah alasan kenapa atom-atom di satu kolom yang sama punya sifat fisik dan kelakuan kimia yang mirip-mirip, kayak satu keluarga aja. Nah, struktur tabel ini ngebongkar salah satu sifat paling esensial dalam kimia, yaitu keelektronegatifan. Bahasa gampangnya, keelektronegatifan itu nunjukin seberapa rakus sebuah atom buat narik elektron milik tetangganya ke arah dirinya sendiri. Sifat rakus inilah yang sebenarnya jadi mesin utama pendorong terbentuknya ikatan-ikatan molekuler. Ada satu tren penting banget di sini yang mesti kita ingat. Atom-atom yang posisinya ada di sudut kanan atas tabel periodik, sebut saja fluor atau oksigen, itu sangat-sangat haus elektron. Mereka ini super elektronegatif. Nah, karena kerakusan mereka lah, awan elektron tadi bisa bergeser dan berinteraksi. Dan coba tebak, pergeseran awan elektron inilah yang melahirkan gaya tarik elektrostatik yang kita sebut gaya van der Waals. Betul banget, gaya yang sama persis yang bikin kaki toke kita nempel di dinding tadi. Kesimpulan, dari tabel periodik ke ruang operasi, memahami seluk-beluk awan elektron dan ikatan atom ini emang kedengerannya teoritis banget ya. Tapi, sumpah dampaknya di dunia nyata itu luar biasa keren. Mari kita bawa cerita ini beneran full circle, balik ke dunia makro, dan lihat gimana teori ini bikin gebrakan di dunia medis. Anda masih ingat kan gimana rambut-rambut halus di kaki tokek manfaatin tarikan awan elektron? Nah, para ilmuwan kita ternyata berhasil meniru fisika eksak dari gaya van der Waals tersebut buat nyiptain sebuah pita perekat sintetis yang super-duper kuat. Pita ini sanggup merekat kuat banget, walau di kondisi basah, bisa terurai secara biologis, dan sekarang jadi alat yang revolusioner buat ngegantiin jahitan dan stapler bedah di rumah sakit. Ini bukti nyata gimana alam dan fisika atom kalau digabungin bisa benar-benar nyelamatin nyawa manusia. Nah, ini bawa kita ke akhir pembahasan seru kita hari ini. Dan sebelum kita udahan, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungin. Kita udah lihat bareng-bareng gimana pergeseran awan elektron yang sama sekali nggak kelihatan oleh mata, kalau kita pahami cara kerjanya, bisa diubah dari sekedar trik cicak nempel di dinding menjadi teknologi ruang operasi masa depan. Jadi, coba pikirin, kira-kira kekuatan super dunia nyata apa lagi ya, yang sekarang lagi diam-diam ngumpet di dalam tabel periodik, cuma nunggu waktu aja buat kita temuin dan kita buka potensinya. Terima kasih banyak ya udah nemenin saya di pembahasan kali ini, tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.